Siapa yang memutuskan bahwa hukum harus selalu sama? Teorisasi hukum. Selamat datang di channel Teorisasi Hukum. Tema hari ini, hukum dan perbedaan. Masih adakah ilusi keseragaman? Pertama, mencoba mengguncang asumsi. Kita terbiasa percaya bahwa hukum itu satu aturan, satu otoritas, satu kebenaran. Perbedaan dianggap sebagai penyimpangan atau pengecualian, sesuatu yang harus disatukan, diseragamkan, dan diselesaikan. Tetapi bagaimana jika justru yang terjadi sebaliknya? Dua, mencoba menyampaikan pandangan Hans Kelsen tentang proyek keseragaman. Hans Kelsen memang tokoh yang membayangkan hukum sebagai sistem yang bersih, tertutup, dan konsisten. Dalam imajinasi semacam ini, tidak ada ruang bagi perbedaan atau pendapat yang berbeda atau sudut pandang lain. Tidak ada tempat bagi perbedaan yang tak terselesaikan. Tetapi pertanyaannya, apakah itu merupakan deskripsi yang benar tentang hukum? Atau justru sebenarnya merupakan suatu keinginan tentang bagaimana hukum seharusnya? Tiga, realitas yang membantah kenyataan. Hukum tidak pernah hidup dalam ruang steril. Hukum tumbuh dalam masyarakat yang berbeda, dalam keyakinan yang tidak selalu sejalan, dalam kekuasaan yang tidak pernah netral. Egon Ehrlich menyebutnya sebagai living law, hukum yang benar-benar hidup. Hukum demikian justru sering berada di luar teks resmi. Empat, pluralisme sebagai fakta yang bagi orang tertentu kurang bahkan tidak nyaman. Di sini disampaikan pandangan Sally Fogg Moore menunjukkan suatu yang lebih radikal, bahwa dalam satu masyarakat tidak pernah hanya ada satu hukum. Selalu ada banyak aturan, ada sejumlah bahkan banyak otoritas, dan banyak cara menentukan bahwa sesuatu itu yang benar. Silakan dibaca buku Sally Fogg Moore yang berjudul Law as Process, an Anthropological Approach. Inti gagasan dalam buku tersebut, hukum tidak statis, tetapi hukum merupakan proses sosial yang terus bergerak. Sally Fogg Moore memperkenalkan konsep yang sangat mendasar dan penting, yakni semi-autonomous social field, ruang sosial yang mempunyai aturannya sendiri, meski tetap dipengaruhi oleh hukum negara.
Dari pandangan Moore ini, Anda bisa menarik ide yang kuat bahwa dalam satu masyarakat selalu ada banyak ruang hukum yang bekerja sekaligus. Pandangan ini sangat cocok untuk menjelaskan perbedaan dalam praktek, juga menyangkut hukum yang tidak tunggal dan otoritas yang tidak selalu satu pusat. Menurut Sally Fogmore, hukum bukan hanya aturan, tetapi proses yang hidup dalam masyarakat. 5. Kritik kekuasaan. Ketika kita memaksa hukum menjadi satu, pertanyaannya bukan lagi soal kepastian, tetapi siapa yang diuntungkan dari keseragaman itu? Siapa yang dipaksa diam atas nama ketertiban? 6. Membalik perspektif. Perbedaan bukan masalah mana yang harus dihapus. Justru di sanalah kita melihat hukum apa adanya, yakni tidak tunggal, tidak netral, dan tidak pernah selesai, paling tidak dalam tahapan tertentu belum selesai juga. Sebagai penutup reflektif, ketika hukum tidak sama, apakah itu kegagalan atau justru kita sedang melihat kebenaran yang tidak tunggal? Itu sebuah pertanyaan reflektif. Terima kasih.